kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hati kami, dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar, amin Tuhan Yesus, hidupku, pengorbanan-Mu dalam hidup kami yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, amin. Terpujilah Engkau Yesus. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna pengasihi-Mu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari sama-sama bangkit berdiri, katakan terpujilah. Haleluya. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Thank you Lord. Engkau Allah yang luar biasa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Jesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Syara bara 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 yang Stefan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Sarabatakayan Jesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk jauh daripada Tuhan. Sebab kasih-Mu, pengorbananmu di Kalvari membuktikan Engkau cinta akan hidup kami Tuhan. Engkau yang rela meninggalkan kemuliaan-Mu dalam kerajaan sorga untuk menjadi sama seperti manusia Tuhan. Sehingga setiap yang berdosa diselamatkan. Setiap kami mendapatkan pengharapan baru dalam hidup kami. Sebab kami punya Allah yang besar dan berkuasa, Jehovah Jireh. Dan hari ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup bagi setiap umat-Mu. Kami percaya kehidupan yang Tuhan berikan memberikan masa depan dan pengharapan yang lebih bagi setiap kami. Engkau hidup itu artinya Engkau telah mengalahkan maut dengan segala sesuatu yang menghancurkan manusia.
Dan Engkau gantikan dengan keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Layaklah setiap kami datang menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan totalitas untuk menyembah Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk tetap mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Sebagai anugerah yang Tuhan sudah limpah-limpahkan bagi setiap umat yang percaya. Shekefa kata karawish, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kebesaran hanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di momen yang indah ini Tuhan, kuatkan iman kami. Setiap kami semakin dewasa akan pengenalan kami kepada Tuhan. Kami akan tetap berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kami melakukan pekerjaan Tuhan untuk boleh kami menyembah guna hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami tetap berdoa Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan dengan segala sesuatu yang direncanakan. Kami tetap bawa dalam doa kami Tuhan pembangunan gereja Tuhan yang belum terselesaikan. Pembangunan pastori gereja, pembelian kursi citos, pembangunan kanopi halaman gereja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau berkata Allah akan mencukupi kebutuhan keperluan gereja. Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Bahkan Engkau sendiri yang mengarahkan perbendaharaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menabur di ladang Tuhan. Kami boleh menabur di ladang Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kalau rumah kami lebih cantik dari rumah Tuhan. Karena ya biarlah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama kami di tempat ini. Berkati mereka di sawah, di ladang, di pertigaan, apapun usaha dan pekerjaan mereka. Sebagai seorang guru, seorang pekerja kesehatan, apapun Tuhan kami berdoa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa bersehati. Kami menghancurkan setiap roh pelit dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat kebangkitan-Mu kami mau merdeka juga Tuhan. Merdeka dari segala kegigiran kami. Merdeka dari segala sungut-sungut kami. Merdeka dari segala kesusahan kami. Kami mau datang menikmati suasana sorga seperti janji-Mu di bumi seperti di sorga. Berkati para pemerintahan kami, pemimpin kami di Indonesia, presiden kami Tuhan berkati. Kau memberkati para jajarannya, bahkan Kau memberkati pemimpin kami di GBI Tuhan. Kau beri hikmat, marifat, kesehatan, panjang umur. Kami percaya Engkau Tuhan mengatur yang terbaik dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan buka tingkap langit-Mu dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Anak-anak-Mu yang sedang sekolah juga Tuhan berkati. Engkau berfirman bahwa anak orang percaya tidak akan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami mengklaim Engkau beri hikmat, marifat, pengetahuan, kepintaran, kecerdasan. Menjadikan kami, anak-anak kami Tuhan, menjadi orang-orang terdepan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah Tuhan menjadikan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah ibadah ini Tuhan hadir dan berkenan untuk memberkati dan menerima setiap penyembahan kami, pujian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Yesus bangkit hari
Kita saat ini sembuh oleh karena Yesus sudah bangkit. Oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan, disembuhkan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah kami bangkit, Allah kami bangkit, Allah kami hidup. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu. Kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhku. Serahkanlah musuhku. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Lebih sungguh katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Haleluya. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakanlah Allah dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, kemudian bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lebih sukacita lagi. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah bangkit, Lebih sungguh katakan, Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat. Lebih lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu, segala penyakit kita, masalah kita sudah dilepaskan oleh Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku, kuasa-Mu sanggup membaru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Pengharapan. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Yesus. Hanya di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Karena salib-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Oh haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang menjadi pembuat mujizat di dalam kehidupan kami. Karena salib Sekalipun kami melihat jalan-jalan yang ada di depan kami adalah jalan-jalan yang penuh dengan segala tantangan, tapi kami percaya ketika kami berjalan ada bersama-sama dengan Tuhan, maka di depan kami ada mujizat demi mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada setiap
kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang besar dan dahsyat di dalam Terima kehidupan. kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Senantiasa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin, amin. Perhatian dan kepedulian-Mu yang selalu Engkau tunjukkan bagi setiap kami ya Bapa. Khususnya di momen ini kami boleh mengingat kembali apa yang Kau sudah janjikan, bahwa kedatangan-Mu ke dunia ini bukanlah membawa penghukuman, tetapi justru membawa pengampunan bagi setiap kami. Dan Engkau sudah mengampuni kami ketika Engkau mati dan tersalibkan di Bukit Golgota. Tetapi hari ini Engkau bangkit sebagai bukti, bukan hanya mengampuni, tetapi Engkau juga menyertai kami. Bukan hanya mengampuni, tetapi Engkau juga menjadi penyelamat yang menuntun setiap jalan dan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati sebentar kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan di momen yang spesial ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang boleh mendengarkan. Jangan biarkan Tuhan kami tidak memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kami. Tapi kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kebenaran firman-Mu hari ini. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini setelah hari Minggu yang lalu saya tidak bersama-sama di gereja ini. Kemudian saya juga berharap hari Jumat kemarin saya boleh merasakan hari Jumat Agung boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita untuk elakkan. Kami harus bersama-sama dengan keluarga dari Pariwan kami yang sedang berduka. Dan hari ini kami boleh ada di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur semuanya oleh karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dan terlebih dahulu kami menyampaikan selamat Paskah bagi kita seluruhnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, saya mau ajak untuk kita membacanya secara responsoria. Bapak Saudara, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, judul perikopnya itu adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah momen di mana kita merayakan Paskah, kematian. Dengan adanya Paskah, itu artinya kita sudah melewati yang namanya kematian. Kita sudah melewati yang namanya perbudakan. Kita sudah melewati yang namanya penderitaan.
Jadi kalau hari ini kita menderita, maka ingatlah bahwa Yesus sudah ambil alih penderitaan kita, maka kita melewati penderitaan itu oleh karena Yesus sudah ambil alih penderitaan kita. Jadi kalau kita masih menderita, maka kita harus bertanya Bapak Saudara, kenapa Yesus gak ambil penderitaan kita? Jangan-jangan ada yang salah di dalam kehidupan kita. Sementara Tuhan berkata bahwa dia sudah ambil setiap penderitaan itu. Sudah dia gantikan duka cita menjadi sukacita. Dan ini terbukti ketika para murid-murid itu melihat bahwa Yesus itu sudah mati, maka mereka mengunci rumah mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka mengunci rumah mereka? Karena mereka ketakutan. Apa yang membuat mereka takut? Karena selama ini yang mereka anggap adalah orang yang mampu melepaskan mereka dari segala masalah mereka sudah mati. Dan itu yang membuat mereka ketakutan. Sehingga mereka mengunci pintu-pintu rumah mereka. Ayat yang ke-19 dikatakan di sana, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutanlah murid-muridnya. Karena apa mereka takut? Karena mereka membayangkan Yesus yang selama ini yang menjadi pengharapan mereka itu sudah mati. Mereka nggak pernah tahu bahwa Yesus mampu melewati kematian. Yesus mampu mengatakan bahwa hari ini bukan lagi hari kematian, tetapi hari ini adalah hari Paskah. Kita sudah lewati kematian dan kita sudah menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita baru merasakan kehancuran ketika apa yang menjadi kebanggaan dan kesombongan kita sudah diambil oleh Tuhan. Ada orang yang bangga, wah saya sudah jadi seorang kaya, saya sudah menjadi seorang pekerja, saya sudah menjadi seorang abdi negara, saya sudah menjadi seorang pengusaha. Dia lupa itu semua bisa hilang. Karena itu adalah semua pemberian Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kenapa? Karena semua yang kita banggakan ini, itu pemberian Tuhan bagi kita. Adakah di contohnya di Alkitab? Memang ada. Siapa contohnya di Alkitab? Simson. Dari lahir dianugerahi Tuhan dengan kekuatan. Dari lahir dianugerahi Tuhan dengan kehebatan. Jangankan orang, binatang buas pun bisa dia tangkap, dia ikat ekornya dan dia buat mereka semua mati. Tapi apa yang terjadi? Kebanggaannya hilang hanya karena oleh seorang perempuan. Bapak Ibu, jangan kita bangga dengan apa yang ada pada kita. Itu semua bisa hilang. Dan gak perlu ada sesuatu yang besar untuk membuat itu hilang. Gak perlu untuk sesuatu yang hebat untuk mengambil sukacita di dalam hidup kita, itu hilang. Maka hari ini apapun yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, itu kita harus syukuri karena itu adalah pemberian Tuhan. Jangan sampai hilang Bapak Saudara. Maka saya ingatkan kepada kita hari ini, jangan terlalu sombong dan angkuh dengan apa yang ada pada kita. Itu semua pemberian. Itu semua pemberian. Lalu kita bangga-banggakan apa yang ada pada kita ini yang semuanya bisa hilang dengan seketika. Enggak ada Bapak Ibu Saudara yang kita bisa banggakan. Tapi bersyukurlah apa yang kita bisa nikmati hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk itu apa yang kita harus lakukan? Hati-hati. Jangan pernah kita melupakan kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita ini kebaikan Tuhan. Maka jangan pernah lupakan kebaikan ini. Maka untuk itu yang pertama Bapak Saudara, apa sih yang kita harus syukuri dalam hidup ini? Yang pertama dalam ayat ke-19 tadi, dia katakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu.
Kenapa Yesus berkata damai sejahtera? Karena mereka ketakutan. Orang yang ketakutan pasti kehilangan damai sejahtera. Maka yang pertama, kebangkitan Yesus menyampaikan kepada kita, dia membuang, dia mengusir, dia mengeluarkan setiap ketakutan demi ketakutan di dalam kehidupan kita. Dia membuang ketakutan. Takut akan masa depan. Takut akan tidak berhasil. Takut gak bisa keluar. Bapak Ibu, secara pribadi saya berpikir begini. Anak-anak saya ini udah besar. 2 udah tamat. Apa orang bilang kepada saya kalau mereka tetap ada di Sigotom ini? Pasti mereka akan bilang, "Bahi dia dong. Tong dosokari juga geleng nih." Maka saya bilang begini kepada mereka. Tema lau mahamu tu pangarat tuh. Mau kerja apapun di sana, orang nggak tahu kalian kerja apa. Dan orang nggak akan mengucilkan saya, itu dalam daging saya. Tapi begitu saya lihat mereka tadi melayani Tuhan, saya nggak mau dibawa oleh daging saya. Saya bangga kepada mereka ketika mereka melayani. Saya bangga ketika mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun di Sigotom ini, saya percaya berkat Tuhan bukan karena ada pekerjaan mereka. Berkat Tuhan bukan karena ada posisi mereka. Berkat Tuhan bukan ada kepada kedudukan mereka. Berkat Tuhan boleh terjadi ketika mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Gak gampang membuat mereka menjadi seorang pelayan Tuhan. Gak mudah untuk mereka bisa menguasai peralatan ini. Berulang-ulang kita sampaikan siapa kita, anak-anak muda yang mau melatih musik, yang mau melayani. Kenapa sampai hari ini gak dapat-dapat? Karena memang gak mudah. Mungkin ada beberapa anak muda bilang, "Ator dia mah pelayanan, terbuat mah pelayan." Buktikan, udah melayani enggak? Bisa enggak? Setia enggak? Taat enggak? Sungguh-sungguh enggak? Sebagai bukti kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kesungguhan kita melayani, rela enggak kita berkorban? Seperti Kristus berkorban untuk kita. Dia mati untuk kita, dia tersiksa untuk kita, dia teraniaya untuk kita. Lalu kita berkata sebagai seorang pelayan, hanya akukah yang selama ini yang terus dan terus dikucilkan? Hanya akukah yang selama ini yang harus dan terus bertanggung jawab? Yang lain kemana? Enggak mudah Bapak Saudara. Sebagai gembala sidang kadang-kadang kami juga kedagingan. Kami capek. Mungkin teman-teman saya pengerja ini juga begitu capek. Ngahami na di jolo amang memimpin pujian. Hami musing ma amang namar hobas. Hami musing ma amang nama nuci piring. Enggak mudah. Itu perlu yang namanya ketaatan dan kesetiaan. Tanpa itu enggak akan bisa bekerja. Tanpa itu enggak akan bisa terjadi. Maka saya percaya Bapak Saudara, untuk menjadi seorang pelayan enggak mudah. Tapi kenapa kita bisa mulai menjadi pelayan Tuhan? Karena Tuhan sudah buang ketakutan dalam hidup kita. Kita enggak takut. Mau orang hina kita seperti apa? Mau orang rendahkan kita seperti apa? Mau orang cuekkan kita seperti apa? Mau orang anggap kita nggak ada apa-apanya, nggak seperti apa? Kita nggak merasa ketakutan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit, itu tugas yang dia lakukan pertama adalah membuang ketakutan dalam kehidupan kita. Takut tentang masa depan. Maka berlomba-lomba orang hari ini banyak saya lihat ikut arisan. Bas ikut arisan asa boy mat bangun. Bos boy ikut arisan nenang, asa boy manuar mobil. Bos dohot arisan, asa boy pas kolahon geleng. Bos ikut arisan, ngolomar pesta marsuh asa dok kebeng, ketakutan. Seolah-olah Tuhan gak bisa berkati kita. Saya percaya hari ini kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati segala kebutuhan dan kekurangan kita. Percaya loh Bapak Saudara. Buktikan Tuhan ada. Bahwa dia sudah bangkit, membuang ketakutan demi ketakutanmu. Yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita apa? Mensyukuri, menterima kasihkan kepada Tuhan. Tuhan udah buang ketakutan demi ketakutan itu. Tuhan udah buang rasa malu. Tuhan udah buang rasa ketika kita merasa tidak dihargai. Tuhan udah buang itu dalam hidup kita. Maka bersyukurlah kalau dia bangkit, dia sudah buang ketakutan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Saudara, ayat yang ke-20. Apa dia katakan di sana? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya
dan lambungnya kepada mereka yang tertusuk itu. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat itu. Yang kedua, kebangkitannya memberi bukti nyata, bukan dongeng. Lihat, tangan yang dipakukan oleh orang-orang Yahudi itu ini, lambung yang ditombak itu ini. Benar, ini aku. Benar, aku udah bangkit. Bukan aku berkata-kata bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi aku gak bangkit. Tapi hari ini aku nyatakan buktinya. Aku bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada setiap orang ada bukti nyata. Maka hari ini Bapak Saudara, ikut Tuhan itu bukan asal-asalan. Ikut Tuhan itu bukan dongeng. Ikut Tuhan itu bukan biasa-biasa. Ikut Tuhan itu kita perlu bukti nyata bahwa memang kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sebagai bukti dia sudah bangkit, kita diberkati oleh Tuhan. Saya mau ulang. Hari Jumat yang lalu, coba buka Imamat pasal yang ke-7. Ayat yang ke-30. Anak muda baca dengan kuat. Ayat 30 dan 31. Ayat yang ke-30 dan 31 Imamat pasal yang ke-7. Ya. Ya. Harun itu siapa? Imam yang diangkat oleh Tuhan, amin. Ya kan, imam kan? Ketika kita membentuk suatu rumah tangga, maka pemimpin rumah tangga itu dikatakan apa? Imam. Berarti Bapak Ibu adalah imam. Firman Tuhan katakan kepada imam apa yang diberikan? Apa? Dadanya. Apa artinya? Bahwa imam sudah punya berkat. Katakan amin loh Bapak Saudara. Bapak Ibu sudah punya berkat. Sebagai imam, ada bagian kita dalam kehidupan ini. Maka kita udah punya berkat. Apa bagian kita? Kesehatan. Apa bagian kita? Kita punya ada sesuatu tenaga. Kita punya segala sesuatu. Itu adalah bagian yang menjadi milik kita, yang diberikan oleh Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Bapak Saudara. Napas hidup kita, itu bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita karena kita imam. Tapi cukupkah hanya itu? Ayat 32. Tiga. Kita imam, dapat apa tadi? Dada. Dapat napas kehidupan, dapat berkat, oke. Tapi ada berkat yang lain, yaitu apa? Pakanannya. Ada tambahan bonus, ada tambahan berkat. Tetapi kepada siapa tambahan ini? Ayat 33 dikatakan kepada siapa? Kepada imam-imam yang mempersembahkan, kepada imam-imam yang melakukan, kepada imam-imam yang mau bekerja, kepada imam-imam yang mau melayani, kepada imam-imam yang mau ambil bagian. Kalau Bapak Ibu mau berkat yang hari ini ada, ditambah oleh Tuhan, jangan tinggal diam. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan berkatnya bagimu. Itu janji siapa? Janji Tuhan, bukan janji kita. Karena ayat yang ke-29 Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel. Jadi ini udah janji Bapak Saudara. Kok beda berkat saya dengan dia? Ya beda, karena dia mau melakukan, dia mau bekerja, dia mau melayani. Kita yang hanya tinggal diam saja, ya cuma dadanya itu aja yang bagian kita. Kok kurang? Ya kurang karena cuma itu, gak ada yang lain. Anak-anak butuh ini gak ada jalan keluar, anak-anak butuh ini gak ada jalan keluar. Kenapa? Karena berkat kita hanya berkat yang tersedia itu saja, yang sudah menjadi bagian kita. Tapi kita gak pernah cari untuk kita boleh dapat tambahannya. Maka untuk dapat tambahan itu apa? Kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Maka yang kedua dia bukti nyata Bapak Saudara. Mau buktinya? Nyatakan. Tapi coba Imamat 10 ayat 1 dan 2. Harun. Imam yang harusnya kerjanya melayani Tuhan, yang harusnya kerjanya memuliakan Tuhan, tapi apa yang dia persembahkan bukan untuk Tuhan. Justru dengan kesehatannya dia pakai sesuka hatinya, dengan kesehatannya dia buat persembahan dengan sesuka hatinya, dengan kekuatan dan kesehatannya dia lakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya. Maka firman Tuhan, datanglah api Tuhan dan menghanguskan keduanya dan semuanya mati. Tapi saya bekerja, iya bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Tuhan atau bekerja untuk diri sendiri? Bekerja untuk Tuhan atau untuk dunia? Firman Tuhan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang dicari lebih dulu siapa? Kerajaan Allah, kerajaan dunia, kerajaan sendiri, kesenangan dunia, kesenangan sendiri. Apakah itu yang lebih dulu? Enggak. Firman Tuhan katakan lebih dulu adalah kerajaan Allah. Dan ini nyata Bapak Saudara. Berkatnya nyata, hukumannya nyata. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang ada pada kita. Kesehatan, oh, aku sehat. Tapi gak ke gereja. Kenapa gak ke gereja? Maradat. Kenapa gak ke gereja? Aduh emang banyak tamu. Kenapa gak ke gereja? Aduh emang banyak kerjaan. Ya kita tahulah sendiri Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata ketika kita mempersembahkan dengan api yang lain, maka firman-Nya berkata kita pasti akan yang mengakibatkan. Kok Amang terlalu menakut-nakut? Saya enggak nakut-nakuti Bapak Saudara. Karena saya juga takut. Maka saya berprinsip dan berkeputusan, saya harus melayani pekerjaan Tuhan. Saya enggak mau tinggalkan ibadah. Walaupun saya punya alasan. Sedapat mungkin saya ikuti. Kenapa? Saya takut untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya sebagai bentuk kesehatan, napas hidup, berkat. Saya persembahkan kepada yang lain. Sehingga Tuhan marah seperti kepada Nadab dan Abihu yang merupakan imam itu, sehingga mereka dihanguskan dan mati. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 21 dan 22. Coba baca dengan kuat. Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah itu berkatalah ia demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23 sebagai ayat terakhir. Jika kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang kedua, yang ketiga, kebangkitannya memberikan kita otoritas. Katakan kepada kita otoritas, kuasa, wewenang. Maka jangan salah ketika ada hamba Tuhan diejek, hamba Tuhan itu sakit hati, bisa terjadi sesuatu kepada orang itu karena ada otoritas. Tapi saya mau katakan, hamba Tuhan punya otoritas. Bapak Ibu punya otoritas. Kalau ada otoritas, siapapun yang menghinamu, ketika engkau berkata sesuatu kepada mereka tanpa berkata pun, rohmu itu berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan datangkan hukuman kepada orang itu. Wah, berarti emang gak boleh menghina hamba Tuhan? Jangan menghina. Daud juga bilang apa? Hamba Tuhan yang sudah berdosa pun tidak boleh
diganggu. Apalagi yang saya hanya bangga kalau Tuhan berkenan atas hidup saya dan memberikan saya otoritas. Karena kebangkitannya memberikan kita otoritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu hari ini di momen kebangkitan, Kau menyatakan kebangkitan-Mu adalah memberikan kami keberanian dan membuang rasa takut di dalam kehidupan kami. Karena kebangkitan-Mu hari ini bukan hanya sekedar janji, tetapi Engkau membuktikan dengan nyata melalui pertolongan, melalui pembelaan, melalui kuasa yang Kau nyatakan bagi kami. Dan yang terakhir, kebangkitan-Mu memberikan kami otoritas, wewenang, kuasa. Apapun yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apapun yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu otoritas yang luar biasa. Karena kebangkitan-Mu lah maka kami memiliki itu semua. Maka hari ini kami bersyukur kalau Yesus telah bangkit, maka kebangkitannya memberikan kami berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya, kita akan memberikan yang terbaik untuk pembangunan gereja kita. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
pengumuman 1 minggu ke depan. Topik doa. Yang pertama berdoa buat pertambahan jiwa-jiwa. Berdoa buat bangsa dan negara. Berdoa buat pemimpin dan gereja. Berdoa buat pembangunan gereja. Pembelian kursi Citos. Pembangunan kanopi halaman depan. Berdoa buat semua jemaat Tuhan. Berdoa buat anak kita yang sekolah dan yang mencari pekerjaan. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, yang pertama Bapak Wendy Tambunan 23 April 1977 ulang tahun yang ke-48. Yang kedua Marti Tambunan 23 April 2008 ulang tahun yang ke-17. Ya. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30, ibadah raya pukul 10. Ya, puji Tuhan. Itulah yang menjadi pengumuman buat kita 1 minggu ke depan. Biarlah kita sama-sama berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang maju, berdampak dan luar biasa di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah negeri kita Sigotong. Haleluya. Sama-sama kami undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Angkat tanganmu Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita ini berkati, sama-sama kita katakan